Guys, ketemu lagi dengan saya Kak Urip. Jadi di video ini saya ingin menjelaskan cara jualan online di Instagram agar cepat laku. Ini adalah solusi buat pemula yang baru pertama kali jualan online di Instagram dan ingin mendapatkan pembeli pertamanya. Atau buat kamu yang sudah jualan online namun ingin meningkatkan penjualan kamu meskipun followers kamu itu masih sedikit. Nah, ini adalah tips yang sangat powerful ya teman-teman. Oke, langsung aja kita menuju ke laptop. Oke guys, kita udah masuk ke dalam laptop ya teman-temannya. Jadi di sini sedikit intermezzo aja bahwa ini adalah contoh nyata yang dimana apa yang saya sampaikan ini itu udah dipraktekin oleh orang lain. Kebetulan kan saya ini punya kelas dan saya punya grup khusus ya buat teman-teman yang udah bergabung ke dalam kelas saya dan mereka praktekin gitu ya, dan salah satu membernya itu bercerita bahwa saya berhasil nih mempraktekin meskipun saya baru pertama kali membuat akun gitu ya, dan saya sudah mendapatkan penjualan. Dia jualan wire mesh dan alat-alat toko bangunan lah seperti itu ya. Nah, jadi di sini dia bercerita seperti ini di dalam grup. Baru tadi malam tes bikin akun untuk toko di Instagram gitu ya, toko Cirebon gitu ya kan. Hari ini ada yang order untuk besi wire mesh pakai hasil pencarian dari hashtag, dan sebenarnya bukan dari pencarian hashtag aja, karena ada beberapa tips yang aku sampaikan ini dan dia udah praktekin seperti itu ya. Nah, jadi sekali lagi ini adalah salah satu member 3S, itu kelas saya namanya 3S Sosmed Super Seller gitu ya. Baru pertama kali buat akun IG untuk jualan dan langsung dapat penjualan. Luar biasa ya teman-teman. Oke, langsung aja, mungkin teman-teman udah nggak sabar gitu ya. Nah, oh ya, sebelumnya teman-teman ya, jadi di sini saya anggap bahwa teman-teman itu udah punya produk, udah teman-teman juga riset target marketnya, dan juga teman-teman udah punya harga gitu ya, riset harganya, dan sudah mulai berjualan, membuat akun gitu ya. Nah, maka yang pertama itu harus kita optimasi kata kuncinya. Oke, kata kunci itu harus kita optimasi ya teman-teman. Jadi kalau kata kunci itu dipakai di username dan name. Nanti saya kasih tahu cara kerjanya seperti apa. Nah, jadi kata kunci itu kita taruh di username dan name, karena itu aja yang bisa terindeks. Kalau di bio Instagram hanya itu aja yang bisa terindeks ketika kita mencari sesuatu ya. Nah, kalau hashtag itu kan di caption, bukan di bio-nya. Nah, jadi kata kunci ini ya itu berhubungan dengan bio yang akan kita buat dan kita optimasi ya, sehingga kita menggunakan username dan juga name yang sudah kita optimasi. Contoh ya. Tenang aja teman-teman ya, saya langsung buatkan contohnya kok. Jadi teman-teman di sini mendapatkan informasi yang betul-betul lengkap ya. Nah, jadi misal aja nih ya, orang yang datang itu ke Instagram kan berbagai macam ini ya, berbagai macam temperatur audiensnya. Ada yang cold ya, ada yang warm, dan ada yang hot audience gitu ya kan. Kalau yang cold berarti dia baru tahu nih, atau kadangkala kalau orang yang baru tahu tentang produk kita itu biasanya kan dia nemu di explore gitu ya kan. Nah, beda kalau warm audience, mereka yang betul-betul cari. Kalau warm audience itu artinya dia yang sudah mempunyai minat terhadap produk tertentu, makanya dia itu biasanya mencari di Instagram itu dengan mengetikkan kata kuncinya. Contoh misalkan nih ya, karena saya jualannya batu mulia gitu ya. Nah, contoh misalkan ada peminat batu mulia. Nah, maka kalau peminat batu mulia, dia pingin cari, katakan dia ngetiknya batu mulia atau batu permata gitu ya kan. Nah, maka biasanya dia cari di kolom pencarian Instagram. Misalkan dia ketikin batu mulia gitu ya. Batu mulia. Nah, maka yang ditampilkan oleh Instagram ya, kalau di handphone itu kan ada pilihan. Kita ketika kita ketik batu mulia, di situ nanti akan ada hashtag atau mungkin orang ya. Kalau orang berarti menuju ke akun, kalau hashtag berarti menuju ke hashtag gitu ya kan. Nah, di sini biasanya kalau orang ngetik itu ya antara dua itu aja ya, katakan dia mencari akun gitu ya. Nah, maka akan muncul tuh. Nah, seperti itu. Nah, ini kan punya saya nih, batu mulia. Nah, ini Etam Games adalah Instagram saya ya, akun Instagram jualan saya yang produknya adalah batu mulia, batu akik, dan lain-lain ya. Saya juga jual berlian gitu ya. Nah, maka ketika orang ketik batu mulia, toko-toko yang muncul itu mempunyai potensi gitu ya kan. Meskipun kamu belum punya followers, tetapi udah bisa dicari dan bisa didapatkan oleh orang lain gitu ya kan. Nah, maka begitulah cara kerjanya teman-teman. Nah, di sini jadi teman-teman harus membuat kata kunci. Kalau di sini kan namanya username nih. Ya, kalau di bawah ini adalah name. Nah, jadi tipsnya adalah teman-teman harus riset terlebih dahulu. Cara risetnya di mana? Ya di sini. Ya, contoh misalkan teman-teman
teman-teman itu jualannya kaos oblong gitu ya kan, biasanya kan tinggal ketik aja di sini kaos oblong gitu ya. Nah, teman-teman bisa riset dari sini. Nah, ini kan pada muncul tuh kaos oblong semua gitu kan, ada kaos oblong, jual kaos oblong, ada gudang oblong, ada Satria Pemenang, terus di name-nya itu adalah kaos oblong properti dan lain-lain gitu ya kan. Nah, teman-teman bisa mengkombinasikannya. Jadi teman-teman bikin aja misalkan ya, kita menuju ke notepad ya. Misalkan teman-teman bikin gini, kaos oblong underscore Surabaya ya. Nah, jadi teman-teman kombinasikan aja kaos oblong Surabaya, atau misalkan kaos oblong teman-teman misalkan jualannya kaos oblong yang ada sablonannya dan menyasar kepada yang komunitas Marvel misalkan. Jadi jadi teman-teman ketikin aja kaos oblong Marvel seperti itu. Nah, kayak gitu. Ya. Dan kaos oblong apalagi misalkan teman-teman ini aja riset ya, atau teman-teman sesuaikan dengan jualannya teman-teman, produknya teman-teman tuh apa gitu ya kan. Misalkan aja kaos oblong lengan panjang ya, misalkan teman-teman khusus kaos oblong lengan panjang, atau kaos oblong hijrah yang gitu-gitu ya kan. Silakan aja ya, jadi sesuaikan aja gitu. Nah, oke. Tipsnya seperti itu ya teman-teman. Nah, tips yang kedua untuk kata kunci ini ya, jadi teman-teman bedain. Di sini kan kata kunci, ini kan username ya, di bawah ini kan name gitu ya kan. Nah, coba teman-teman perhatiin ya. Di sini kan saya buat tuh, kalau Etam ya, Etam itu adalah brand saya. Gemstone itu batu mulia dalam bahasa Inggris gitu ya kan. Nah, saya itu menyasar mereka yang dari luar negeri juga. That's why saya juga mempunyai banyak pelanggan dari luar negeri ya teman-teman ya. Nah, jadi karena apa? Karena saya juga mengoptimasi untuk menggunakan kata kunci yang dimana menyasar pelanggan-pelanggan dari luar negeri. Seperti itu, makanya saya membuat username saya itu pakai bahasa Inggris gitu ya kan. Terus di bagian bawahnya ini untuk menyasar mereka-mereka yang di dalam negeri, toko batu mulia dan berlian ori, kan seperti itu. Nah, makanya saya pakai bahasa Indonesia kalau yang di bagian bawahnya ini. Ya, jadi ketika kalau orang luar itu familiar dengan Gemstone, dia ketik, maka menemukan akun saya muncul ya. Kalau misalkan orang dalam negeri, itu biasanya dia mengetikkan ya batu mulia pakai bahasa Indonesia, ketemu juga tuh gitu ya kan. Nah, makanya teman-teman harus bedain antara username dengan name-nya ya. Kalau teman-teman tidak ingin menyasar pelanggan dari luar negeri ya nggak masalah juga, username-nya itu bikin aja tetap berbeda dengan name-nya ya. Contoh ya, misalkan kalau teman-teman jualan kaos oblong tadi tuh ya, misalkan teman-teman jualan kaos oblong Marvel gitu ya kan, maka teman-teman bikin gini, ini kaos oblong Marvel itu untuk username-nya, itu untuk username. Terus bagian name-nya, bagian bawahnya tadi itu ya teman-teman bikin gini, jual kaos oblong. Misalkan teman-teman itu menyasar orang-orang yang ada di Surabaya, karena teman-teman jualannya itu di Surabaya, bikin aja Surabaya gitu. Atau bisa di bagian bawahnya itu toko gitu ya kan, toko kaos oblong Surabaya seperti itu. Karena biasanya kalau kita menyasar orang-orang di wilayah atau wilayah lokal ya, di daerah di mana kita berjualan, dia ngetikinnya juga akan pakai nama kotanya gitu ya kan, toko kaos oblong Surabaya seperti itu. Nah, dapat ya teman-teman ya, sehingga kemungkinan kita bisa muncul itu besar sekali ketika kita membedakan antara username dan name-nya. Oke, kita ke tips yang kedua. Tips yang kedua adalah hashtag. Ya, hashtag teman-teman pasti tahu ya, dipakai pada caption supaya bisa mendapatkan mereka warm audience, orang yang mencari sesuatu itu lewat pencarian hashtag ya. Jadi cara kerjanya seperti apa? Simple sekali ya teman-teman ya. Jadi misalkan aja ya, orang mencari kaos oblong. Tuh ya. Oke. Nah, maka akan muncul seperti ini gitu ya kan. Dia tinggal klik aja, maka nanti akan muncul ada top post dan juga most recent. Most recent itu yang baru muncul gitu ya, yang baru di posting gitu. Ini kalau ini bisa tenggelam nih, ini bisa tenggelam ya, tergantung dari
apa namanya itu banyaknya orang yang memposting di hari tersebut, sehingga misalkan aja ya, kita ini adalah orang ketiga ya, orang ketiga yang posting terkait dengan kaos oblong di hari ini, maka ketika ada orang keempat, orang kelima, orang dan seterusnya, itu akan menurunkan postingan kita kalau di most recent. Tapi kalau di top post ini ya, kalau di top post ini itu kita bisa muncul di top post karena engagement kita bagus, konten kita tuh bagus, like, share, save, komennya tuh bagus gitu ya kan, maka si Instagram itu akan mengutamakan konten kita ya, itu masuk ke dalam top post hashtag seperti itu. Itulah cara kerjanya ketika kita mencari dari pencarian hashtag. Nah, bagaimana tipsnya? Ya, tipsnya teman-teman, nanti aku akan buat konten yang lebih detail terkait dengan hashtag ini ya, tapi intinya adalah ya kita bikin konten gini kan, captionnya, terus kita taruh apa namanya, hashtag kita seperti ini ya. Hashtag kita itu tips pertama adalah jangan sampai 30 hashtag ya. Beberapa studi kasus yang saya buat itu hanya 25 hashtag yang paling maksimalnya ya, 15 sampai 25 hashtag. Ketika saya buat 30 itu entah kenapa kok jelek gitu ya. Nah, jadi bikin aja antara 15 sampai 25 hashtag ya. Terus teman-teman, sini saya bikin halaman baru. Don't save ya, oke. Nah, jadi yang pertama itu adalah kita bikin 15 sampai dengan 25 hashtag ya. Terus yang kedua kita buat pengelompokan terlebih dahulu, misalkan 5 kelompok hashtag. 5 kelompok hashtag ini tuh ya berisi katakan 15 hashtag ya. 15 hashtag. Jadi dari 5 hashtag, 5 grup hashtag ya, 5 grup hashtag itu masing-masing ada 15 hashtag gitu ya. Nah, terus nantinya di setiap kelompok hashtag, satu kelompok hashtag ya, itu nanti teman-teman bikin katakan 3 hashtag umum. Terus itu ada katakan ada 10 misalkan ya, itu adalah hashtag, itu adalah long tail hashtag, 10 hashtag ya, katakan 7 lah ya gitu ya, 7 aja dulu, 7 hashtag itu long tail hashtag. Long tail hashtag, hashtag yang agak panjang dikit ya. Nah, berapa udah, itu kan udah 10 ya. Terus katakan ada 5 hashtag lokasi, misalkan aja ada 2 hashtag lokasi dan 3 hashtag target market. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, hashtag umum, nah kita praktekin ya. Jadi misalkan kaos oblong gitu ya, kalau kita jualannya itu kaos oblong ya, maka hashtag umumnya itu ya misalkan 3 ya, berarti kaos oblong gitu ya, kaos oblong. Nah, kaos oblong, terus itu hashtag umum ya teman-teman ya, atau kaos pertama gitu ya kan. Terus kaos oblong, terus oblong saja. Nah, seperti itu. Nah, kita risetin juga bisa langsung aja kita ke sini misalkan ya, oblong gitu kan. Tapi dia harus pakai, kalau di sini tuh harus pakai, depannya harus pakai hashtag ini, tanda hashtagnya itu kita harus munculkan. Oke, nah gitu ya. Nah, kan kelihatan nih. Jadi teman-teman cek juga di sini. Kalau misalkan itu di atas 10.000 pencarian ya tulis. Kalau misalkan, kalau saya ya. Nah, di sini tuh artinya 10.000 ya, contoh ya oblong bayi gitu ya. 10.361 post ya. Itu artinya orang yang menggunakan hashtag ini itu ada sekitar 10.361 postingan, bukan orang yang mencari ya teman-teman ya. Jadi 10.000 ini adalah orang yang ngepost gitu. Jadi kalau misalkan angka ini di bawah 5.000 ya, abaikan aja, berarti terlalu kecil tuh ya, jangan dipakai hashtagnya ya. Contoh seperti ini kan oblong tuh, oh iya 146, oke. Terus kaos oblong pasti banyak kalau kaos oblong. Kaos oblong, oh banyak tuh 1 juta ya kan. Terus apalagi tadi yang kita buat itu, kita buat kaos saja, oh, pasti akan lebih banyak tuh kalau kaos saja. Kaos saja, nah 16 jutaan ya, itu oke. Nah, itu adalah
Ini hashtag umumnya ya teman-teman ya. Hashtag umum. Oke. Nah, kalau untuk yang long tailnya itu contoh aja, itu kita pakai agak panjang, namanya juga long tail ya, dia ekor panjang gitu ya kan. Kaos oblong misalkan murah gitu ya. Nah, ini kan bisa kita banyak turunannya nih, kita tinggal tinggal kita salin aja kaos oblong murah banget ya. Ada kaos apalagi nih, kaos oblong murah Surabaya, tapi kalau dia sedikit aja 72 pos, 364 pos itu mendingan nggak usah ya. Di bawah 5.000 tuh abaikan aja. Nah, jadi kalau teman-teman mau ambil dari kaos oblong murah ini, ambil dua ini, kaos oblong murah banget ya. Itu diketik ya, tinggal kita pindahin ke sini ya. Jadi ini misalkan 7 hashtag long tail gitu ya kan. Kaos oblong murah ya kan. Tadi itu lagi apa gitu ya kan. Nah, itu kita cari lagi. Kita bisa cari lagi misalkan kaos oblong panjang misal gitu ya. Oh, nggak ada. Kaos oblong sedikit ya, maksudnya sedikit banyak, sedikit banget pos-posnya gitu ya. Kaos oblong Marvel misal gitu. Oh, cuman 10 juga. Kaos oblong sablon misal ya. Kaos oblong second, kaos oblong Semarang. Ini juga bisa kok. Ya, bisa juga nih. Kalau misalkan kita mau kaos oblong gini ya, kita cari lagi bagian bawah ini masih banyak nih. Ini kita ambil, nah kaos oblong Semarang, kaos oblong apa ini. Tapi kalau kaos oblong Semarang itu adalah hashtag lokasi dia teman-teman. Nanti teman-teman bisa riset aja. Jadi ini ditambahin lagi sampai 7 gitu ya kan. Terus 2 hashtag lokasi. Kalau hashtag lokasi itu ya tadi itu kaos oblong Surabaya misalnya kita jualnya di situ ya. Toko kita ada di Surabaya, maka kita kaos oblong ada nama lokasinya di bagian belakangnya. Nah, ini kan cuma 1.000 tapi nggak apa-apa karena kan cuman itu doang yang ada gitu loh ya. Jadi nggak perlu misalkan kita katakan itu cuma jumlahnya 1.000 ya nggak masalah. Kaos oblong Surabaya. Apa nih? Kaos oblong Surabaya, gitu ya. Oke, kan ini ada 2, kalau satu aja ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan teman-teman mau pakai kata kunci yang lainnya nggak apa-apa. Oblongnya hilangin nggak apa-apa. Jadi kaos Surabaya aja, gitu ya. Atau oblong Surabaya, bisa juga gitu loh. Oblong Surabaya, ada nggak dia? Sedikit, berarti kaos Surabaya aja tadi itu yang agak lumayan banyak ya. Kaos Surabaya. Nah, ini 400.000. Bisa teman-teman tulis ya, kaos Surabaya. Terus hashtag target market. Kalau hashtag target market itu ya tujuan kita kepada siapa gitu ya kan. Contoh aja kita udah riset bayar personanya. Kita pingin jualannya tuh kepada anak remaja, berarti kaos remaja misal gitu ya. Nah, ini ada banyak gitu ya kan. Bisa. Atau kaos oblong remaja. Nah, ini turunannya banyak banget nih. Bisa aja teman-teman. Kaos remaja murah, kaos remaja. Nah, itu tinggal pindahin aja gitu ya. Tinggal kita salin aja ke sini. Nah, kaos remaja. Nah, jadi kalau teman-teman udah riset seperti itu, jadilah satu kelompok hashtag gitu ya kan. Riset lagi dengan pola yang sama, jadi kelompok 2. Jadi ini misalkan ini kelompok 1 gitu ya. Ini adalah kelompok 1. Misalkan aja kelompok 1. Kelompok 1 ya. Terus nanti teman-teman bikin lagi kelompok 2. Dan seterusnya sampai 5 kelompok misal seperti itu. Nah, nantinya teman-teman kalau misalkan teman-teman tuh ngepostingnya itu 1 hari 1 ya, maka hari ini pakai kelompok 1 ya yang isinya 15 hashtag atau sampai 25 hashtag gitu ya kan. Besoknya pakai lagi yang kelompok 2 atau kita random, mungkin besoknya tuh pakai kelompok 5 gitu ya kan. Besok lusanya pakai kelompok 2, besoknya lagi pakai kelompok 3. Nah, seperti itu terus ya teman-teman. Nantinya teman-teman riset hasilnya gitu, insight-nya teman-teman cek, review maksudnya ya, teman-teman review
yang mana, kelompok mana yang paling bagus ya. Contoh aja misalkan, oh ternyata kelompok 4, hashtag kelompok 4 itu views-nya itu lebih bagus. Setiap kita posting postingan dan pakai hashtag yang kelompok 4, ya views-nya itu tinggi gitu ya, maka kelompok 4 itu yang kemudian sering-sering kita pakai nantinya gitu. Kalau misalkan kelompok 1 jelek banget gitu ya, ya udah itu jangan sering-sering kita pakai. Dari 5 tadi itu ya katakan tereliminasi 2 kelompok yang jelek gitu ya kan, dan sisanya 3 bagus gitu ya. Jadi sering-sering pakai yang ketiga ini aja ya, kelompok yang ketiga ini, 3 kelompok ini aja. Lalu teman-teman riset lagi, cari lagi dan seterusnya seperti itu ya teman-teman ya, sampai menemukan winning hashtag-nya. Itu. Oke, selanjutnya adalah akun cloning. Apa itu? Ya, jadi teman-teman buat akun lebih dari 1 untuk menjaring audiens datang dari kata kunci gitu ya. Nah, jadi misalkan aja saya tadi jualannya itu adalah jualan batu mulia ini. Oke. Nah, jadi saya buat akun lagi yang lain ya, dengan apa namanya itu, dengan pola yang sama. Saya membuat bio-nya, username-nya, dan juga name-nya. Saya riset lagi supaya berbeda. Kenapa? Supaya nantinya ketika ada orang datang dari kata kunci yang berbeda, dia dapetin juga akun saya, ya kan? Misalkan aja saya bikin, kalau di sini toko batu mulia dan berlian ori, saya nggak ada ini ya. Di sini berarti username dan name-nya tuh nggak ada mengandung kata kunci batu akik gitu ya kan. Misalkan saya pingin buat lagi satu akun cloningan tuh, saya bikin batu akik gitu ya. Saya bikin lagi gitu, batu akik. Ya, dengan pola yang sama saya bikin lagi username dan juga name-nya gitu. Nanti di bio-nya saya bisa aja bikin bahwa ini adalah akun kedua kayak gitu. Nah, ini tetap jadi akun utama. Jadi tipsnya adalah, katakan kita bikin 5 akun ya, jadi selalu ada akun utamanya. Maka nanti kita bikin di bio-nya ini adalah akun ke-1, akun kedua, akun ketiga, akun keempat, dan ini semuanya ini kita tujukan kepada akun utama juga di situ nantinya ya. Jadi contoh aja misalkan akun kedua gitu ya kan. Ini adalah akun kedua, misal kita buat di sini gitu ya. Ini adalah akun kedua. Ini adalah akun kedua dan akun utamanya adalah etam_gemstone seperti itu, supaya nanti teman-teman audiens itu ya, calon-calon pelanggan kita itu, pertama dia tidak curiga bahwa itu adalah akun yang tipu-tipu gitu ya. Nah, tetap selalu kita hubungkan kepada akun utamanya seperti itu. Nah, jadi cloning itu dimaksudkan untuk kita menjaring kata kunci lebih banyak lagi, yang dimana kata kunci yang berbeda yang kita buat seperti itu. Tips yang ketiga ini tuh sebenarnya kalau teman-teman punya waktu untuk mengelola banyak akun. Kalau tidak ya jangan juga gitu ya, pakai 1 aja, saya pikir itu udah efektif lah ya. Kalau teman-teman pingin lebih memaksimalkan lagi ya silakan aja kalau punya waktu seperti itu ya. Oke teman-teman, demikian bagaimana caranya kita berjualan di Instagram agar cepat laku. Meskipun kita baru pertama kali memulai jualan di Instagram, followers kita itu masih sedikit banget gitu ya, tapi kita bisa memaksimalkan pencarian dari kata kunci untuk username dan juga name, dan juga dari pencarian hashtag supaya bisa menjangkau lebih banyak audiens dan bisa jadi mereka akan belanja. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.